Oke sobat calon guru semuanya, pada video ini kita akan membantu menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar pada video sebelumnya, yaitu terkait tentang seleksi P3K. Kalau misalkan kita itu lulus seleksi administrasi, nanti seperti apa langkah berikutnya, dan juga untuk skema nanti kita itu penentuan kelulusan itu kira-kira seperti apa. Oke sobat semuanya, di sini kita langsung cek, yaitu untuk yang pertama ya, yaitu di sini ada dari video yang berjudulkan 7 langkah tenaga honorer diangkat ASN P3K tahun 2024, yaitu dari Mas Ipin Pandu ya, yaitu formasi di kabupaten saya guru SD itu hanya 3, yang melamar itu adalah 700-an. Semoga tahun depan formasinya lebih banyak lagi. Dan di sini nanti kalau misalkan kondisinya seperti ini, yaitu formasinya hanya ada 3. Nah, yang melamar 700 ya. Nah, sehingga di sini nanti teman-teman untuk yang melamar sesama formasi guru kelas SD, nanti silakan mengikuti seleksi kompetensi ya. Yaitu akan diambil, yaitu karena di tahun ini adalah tidak ada passing grade, itu nanti akan diurutkan berdasarkan dari peringkat. Jadi yang akan mendapatkan formasi itu adalah peringkat 1 sampai dengan 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian dari seluruh peserta ini adalah sampai dengan 700, maka nanti yang akan diangkat itu adalah yang mendapatkan nilai tertinggi, yaitu peringkat 1, peringkat 2, dan juga peringkat 3. Meskipun demikian, teman-teman harus tetap optimis ya. Yang jelas di sini kita belajar sehingga nanti kita mendapatkan nilai terbaik dan juga berperingkat paling atas ya, 1 sampai dengan 3. Itulah nanti yang akan lulus dan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kemudian formasi cuma 1 yang daftar 20. Nah, kalau misalkan seperti ini pesaingnya lumayan sedikit ya. Jadi formasi 1 ini yang melamar 20, jadi 20 orang nanti ikut seleksi kompetensi, berupaya untuk mendapatkan nilai setinggi-tingginya, sehingga nanti teman-teman yang lulus itu adalah yang berperingkat terbaik ya, yang ranking 1. Oke, kemudian berikutnya mau bertanya Pak, kapan bisa kartunya itu dicetak? Nah, untuk cetak kartu peserta ujian di sini kalau misalkan kita lihat untuk jadwal seleksi P3K, untuk yang jadwal tahap 1 ya, ini kan nanti untuk mencetak kartu peserta ujian, teman-teman nanti silakan dicek, yaitu di jadwal ini pengumuman daftar peserta, waktu, dan juga tempat seleksi kompetensi. Jadi nanti sekaligus pada tanggal 26 November sampai dengan 1 Desember, teman-teman nanti bisa login ke akun SSCSN untuk mengunduh atau mencetak kartu peserta ujian ya. Selain itu juga teman-teman akan silakan berkunjung ke website instansi masing-masing, nanti akan diberikan pengumuman ya terkait tentang daftar nama peserta seleksi kompetensi dan juga tempat ujian dan pembagian persesinya, serta tata tertib untuk mengikuti seleksi kompetensi CAT BKN. Jadi nanti seperti ini, silakan diunduh ya. Di sini nanti ucapan selamat Anda lolos tahap administrasi berkas, maka di bagian bawah ini ada tombol cetak kartu peserta ujian. Jadi ketika nanti sudah pengumuman daftar nama, kemudian juga pembagian jadwal ujian, kalian bisa muncul yaitu tombol cetak kartu peserta ujian di akun SSCSN masing-masing. Oke, berikutnya di sini dari Mas Paskalina Bergita. Bisa di-share juknisnya Bang. Untuk juknisnya silahkan diunduh di situs resmi Kemenpan RB dan juga di guru P3K kemdikbud.go.id. Jadi untuk juknis pengadaan P3K guru itu adalah Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024, P3K teknis itulah Kemenpan RB nomor 347, dan juga untuk P3K tenaga kesehatan itu adalah Kemenpan RB nomor 349 ya, tahun 2024. Kemudian pengadministrasi perkantoran ada banyak bidang yang difokuskan belajar soal di bidang yang kita lama, apa pengadministrasi atau dua-duanya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah memutuskan untuk mendaftar di formasi pengadministrasi perkantoran, maka yang dipelajari adalah materi tentang pengadministrasi perkantoran ya. Jadi kita mengacu, yaitu yang dipelajari itu pada bidang yang kita lamar ya, jangan kita mengacu pada tugas kita sebelumnya. Nah ini, kemudian ini seperti saya bidang alih media dan teknologi informasi perpustakaan ya. Di sini kita belajarnya itu sesuai dengan formasi yang kita lamar ya. Nanti pertanyaan seputar tentang itu. Mohon jawabannya. Saya pendaftar tahap 1, terus formasi ada 68 ya. Mapel prakarya yang daftar tahap 1 itu ada 40.
apakah saya optimis lulus tahap 1? Kalau misalkan kondisi seperti ini, jadi kan formasi 68 yang mendaftar ini adalah hanya 40. Nah, 40 ini di sini nanti sepertinya optimis nanti bisa lulus diangkat menjadi P3K full time ya, atau penuh waktu. Karena apa? Karena formasinya lebih banyak daripada jumlah pelamarnya. Nah, nanti sisa formasi dari 68 ini nanti masih ada 48 ya, itu nanti akan diperbutkan teman-teman pendaftar P3K yang di tahap 2 ya. Kemudian berikutnya honorer yang 1-2 tahun banyak selundupan dari kepala-kepala bagian, seharusnya angkat dulu yang masuk database BKN, karena itu honorer yang lama semua. Ya memang di sini dari mekanisme seleksi itu nanti akan diutamakan, didahulukan untuk teman-teman yang sudah terdata di database BKN teman-teman. Kemudian salah sedikit di lamaran teman saya TMS dan tidak bisa disanggah padahal sudah bekerja belasan tahun. Jadi penentu kita sanggah diterima atau ditolaknya itu bukan karena kita itu mengabdi puluhan tahun, tetapi adalah dilihat dari verifikatornya itu, apakah kesalahan itu dari pelamar ataukah kesalahan itu dari panitia. Kalau misalkan kesalahan murni dari pelamar, misalkan yang kita itu diminta mengunggah surat pernyataan sesuai dengan ketentuan instansi tapi kita itu salah, ya tentunya itu kesalahan pelamar. Dan kalau misalkan kesalahan pelamar itu memang secara aturan itu adalah sanggah pasti ditolak ya. Jadi kita marilah berhenti untuk menyalahkan orang lain, sebaiknya kita itu mengkoreksi diri kita sendiri. Kira-kira kesalahan itu datangnya dari pelamar ataukah dari sistem atau mungkin dari kelalaian panitia. Tentunya di sini kita semuanya sudah membaca terkait tentang mekanisme juknis dan juga tata peraturan untuk seleksi CASN di tahun ini. Kemudian berikutnya di sini dari channel muda, berarti tidak berlaku dong yang namanya prioritas K2 dan database. Misal contohnya nilai terbaik ternyata diisi oleh pegawai yang tidak terdata di database, sedangkan formasi bisa terbuka ini adalah minimal 2. Nah tentunya ini adalah nanti tetap dilakukan perankingan itu berdasarkan dari urutan kategori dulu ya. Jadi di sini kalau misalkan kita melihat pada mekanisme ini, jadi nanti sudah diatur teman-teman, sudah by system ya. Jadi dari formasi yang ada itu didahulukan untuk penempatannya itu adalah untuk XTHK2 dulu, kemudian setelah itu masih ada sisa formasi akan diberikan untuk non ASN yang terdaftar di database BKN. Dan untuk non ASN yang tidak terdaftar di database BKN nanti urutan yang terakhir ya. Jadi mekanisme nanti adalah tetap seperti itu. Kemudian di sini ada dari Mas Saputra Akmal nih. Kalau tidak ada jurusannya mau 100 tahun pun tetap TMS. Nah di sini kan kemarin dari BKN dan juga BKPSDM ya, itu kan memberikan opsi kalau misalkan tidak ada formasi di instansi kita, itu kan kita diberikan kesempatan untuk downgrade ya. Misalkan saya itu ijazahnya adalah S1, tapi di ijazah saya itu tidak membuka formasi sesuai dengan jurusan saya. Nah kemudian ada yang formasi dibuka tapi mempersyaratkan ijazah SMA. Nah itu kan kita diberikan kebebasan ya untuk downgrade menggunakan ijazah yang SMA saja. Dan tentunya di sini banyak sekali nih teman-teman yang memenuhi syarat ya atau lulus seleksi administrasi. Kemudian kalau TMS yang diangkat, kalau yang TMS diangkat pada waktu, kasihan yang tidak lulus seleksi kompetensi, statusnya jadi sama ya. Kayak TMS dong, kan dilema jadinya. Jadi kalau misalkan di sini ada istilah TMS kok diangkat pada waktu, itu sepertinya tidak ya teman-teman. Jadi menurut peraturan itu yang TMS ya tetap kalau mengajukan sanggah, sanggahnya diterima bisa ikut seleksi kompetensi. Kalau misalkan sanggahnya ditolak ya kita nggak bisa nih untuk ikut seleksi kompetensi. Untuk yang TMS paruh waktu juga kah? Kalau misalkan dari informasi yang sering kita simak pada situs resmi pemerintah dan juga dari juknisnya, untuk TMS ya tetap TMS, tidak bisa untuk diangkat P3K paruh waktu. Karena apa? Karena untuk diangkat P3K paruh waktu itu adalah harus kita tuh lulus seleksi administrasi dan juga ikut seleksi kompetensi. Kalau kita itu TMS kan kita nggak bisa tuh untuk mencetak kartu ujian dan juga nggak bisa kan ikut seleksi kompetensi. Kemudian di sini juga ada teman-teman yang menghujat yaitu TMS pengabdian lama. Ini tentunya kita marilah berkaca untuk melihat kembali TMS itu kesalahan siapa? Apakah kesalahan kita ataukah kesalahan dari panitia ya? Kalau memang mau diangkat P3K kenapa di ujian ya?
kan karena pendataan di database BKN kan udah jelas berapa jumlah honorernya. Memang untuk mekanisme seleksi ketentuan untuk pengangkatan P3K itu kan di sini harus ada ujian ya. Jadi ada seleksi administrasi dan juga ada seleksi kompetensi. Nah, inilah sudah sesuai dengan aturannya. Yang TMS seleksi administrasi tidak akan diangkat pada waktu, mungkin mereka akan di PHK. Sepertinya tidak ada PHK ya, meskipun tidak bisa diangkat pada waktu. Nanti insya Allah akan semoga saja ya, nanti ada kebijakan lain di tahun 2025. Kami terdaftar di database BKN tapi kami mendaftar CPNS dan ternyata gagal SKD, mohon solusinya. Nah, solusinya kalau misalkan teman-teman yang terdaftar database BKN tapi sudah daftar CPNS, ya teman-teman sudah nggak bisa untuk daftar P3K 2024. Solusinya itu adalah mendaftar di tahun depannya lagi gitu ya. Kenapa sih kok kita daftar CPNS padahal kan di sini kita itu sudah jelas tuh kita daftar P3K ya. Kemudian bagaimana bisa bila ada seorang yang tidak aktif 2 tahun terakhir sebagai guru honorer tapi bisa di pendaftaran gelombang pertama. Nah, tentunya untuk bisa daftar gelombang pertama itulah by system ya. Jadi sekarang itu sangat ketat sekali. Kalau misalkan sudah nggak aktif bekerja tapi dapodiknya masih, ya tentunya masih bisa mendaftar gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya mohon penjelasan pelamar P1 yang tertera di resume pendaftaran tidak tercantum lokasi ujian. Ya memang seperti itu. Kenapa? Karena untuk P1 itu kan kita tidak mengikuti ujian ya. Kalau misalkan kita simak kembali alur seleksi P3K Guru 2024 ini kan untuk pelamar prioritas atau P1 ini kan hanya berkewajiban untuk ikut seleksi administrasi saja. Nah, di sini kita langsung yaitu menunggu pengumuman Paskasangga. Karena apa? Karena untuk P1 itu yang digunakan nilai seleksi kompetensi di tahun 2021. Memang di sini untuk P1 tidak muncul kartu ujian. Karena apa? Karena tidak mengikuti ujian ya tahun ini. Jadi tinggal menunggu pengumuman penempatan saja untuk P1. Dan kemudian di sini terdaftar di Dapodik bulan Agustus dan sudah ikut CPNS bulan November. Apa bisa daftar P3K? Nah, di sini adalah kalau misalkan teman-teman sudah mendaftar CPNS, maka untuk daftar P3K itu sudah nggak bisa ya. Karena apa? Karena nik kita ini sudah terkunci, teman-teman. Kita tuh hanya diperkenankan untuk memilih salah satu jenis seleksi saja. Kalau misalkan teman-teman sudah daftar CPNS, sudah resume, ini sudah nggak bisa ya untuk daftar P3K. Katanya kekurangan guru, kok tidak diangkat semuanya. Nah, ini mungkin teman-teman belum menyimak, yaitu dari juknisnya ya. Kemudian semoga ada keadilan dan seterusnya. Oke, saya rasa di sini. Oh ya, satu lagi ya, di tempat saya yang melamar itu 6 formasi ya yang dibuka. Jadi ada 6 formasi yang melamar 4 orang dan semuanya itu MS ya. Apakah kami berempat masuk full time? Nah, sepertinya di sini nanti akan lulus full time. Karena apa? Karena jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah pelamarnya ya. Jadi semangat teman-teman. Tetap nanti harus ikut seleksi kompetensi ya. Jangan sampai tidak ikut. Kemudian apakah di tahun ini tenaga kependidikan bisa melamar formasi guru walaupun SK-nya tenaga pendidikan? Inilah tidak bisa ya. Jadi untuk melamar guru itu syaratnya teman-teman harus terdaftar di Dapodik sebagai seorang guru ya, minimal 2 tahun. Kalau misalkan kita itu terdaftar Dapodiknya itu bukan guru, misalkan tenaga administrasi, ya otomatis di sini kita nggak bisa ya untuk daftar P3K guru. Oke, kemudian ini doa ini dari Ibu Sukma, yaitu semoga bisa masuk formasi full time. Ya amin ya, semoga saja. Kemudian tenaga honorer yang terdaftar di database BKN itu orang yang sudah lama mengabdi. Mengapa terjadi TMS ya? TMS itu karena kesalahan teman-teman sendiri ya, karena kurang cermat ya, salah gitu kan. Jadi kita nggak usah menyalahkan orang lain ya. Jadi kalau misalkan TMS itu adalah karena kesalahan kita sendiri gitu. Kita kurang teliti, kurang cermat, dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita ke depannya ya. Nah, ini ada nasihat dari Mas Ivo Rosin yaitu introspeksi diri juga ya. Nah, ini kemudian apakah yang sudah pernah ikut tes seleksi PPG tapi belum dapat cerdik, dia ikut P3K, apakah mempengaruhi nilai teknis ya? Tidak ya. Kalau misalkan teman-teman yang mendapatkan afirmasi cerdik itu adalah ketika teman-teman itu sudah mendapatkan sertifikat pendidiknya
dan serdiknya itu sudah dimasukkan di SSCASN. Kalau misalkan kita belum lulus PPG ya, kita belum bisa nih untuk mendapatkan afirmasi serdik. Dari guru swasta apakah tidak bisa ikut seleksi P3K? Untuk di tahun 2024 untuk guru swasta ini belum bisa ikut seleksi P3K ya, karena masih digunakan untuk penuntasan tenaga honorer yang ada di sekolah negeri. Semoga saja di tahun depan nanti teman-teman bisa ya untuk P3K di guru swasta. Kemudian di sini ada dari Ibu Feni nih, Pak, bagaimana kalau di info GTK tertulis tidak memenuhi syarat mendaftar? Berarti nggak bisa ikut ya. Nah di sini kalau misalkan teman-teman nanti terdapat info GTK-nya itu tidak terpenuhi masa kerja, ini sepertinya tidak bisa mendaftar ya. Termasuk juga tidak memenuhi syarat untuk mendaftar itu mungkin dari guru swasta itu juga nggak bisa mendaftar. Namun teman-teman nanti silakan dicoba saja, tanggal 17 nanti kan dibuka ya untuk pendaftaran informasinya, silakan dicoba. Kalau bisa lanjut ya kita bisa daftar, kalau misalkan nggak bisa lanjut ya kita nggak bisa daftar ya. Bagaimana dengan guru yang masih aktif mengajar kurang dari 2 tahun? Padahal kalau dihitung sekolah swasta pindah ke negeri sudah 7 tahun. Jadi teman-teman yang dihitung itu adalah di sekolah negeri kita ya. Kita mengajar puluhan tahun dari sekolah swasta pun, kalau misalkan kita pindah ke sekolah negeri, di sekolah negeri itu kurang dari 2 tahun, ya kita nggak bisa untuk daftar P3K di tahun 2024 ya. Ini aturan tahun ini beda dengan tahun sebelumnya. Oke, semoga saja dari beberapa pertanyaan yang tadi kita udah bacakan ini bisa membantu teman-teman, dan semoga saja seluruhnya ini lulus seleksi ya P3K tahun 2024. Mungkin teman-teman masih memiliki pertanyaan atau mungkin juga posisi kalian sekarang ini di mana, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar, nanti kita diskusi seperti biasanya ya. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.